Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang keorganisasian. Apa sih keorganisasian itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian keorganisasian. Keorganisasian merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Nah, daripada kalian bingung, silakan simak PowerPoint berikut ini. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan membahas tentang materi keorganisasian. Definisi keorganisasian dibagi menjadi 3, yaitu secara etimologi, secara termologi, dan secara organisasi. Secara etimologi, organisasi berasal dari kata organ, yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Secara termologi, organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Secara organisasi, keorganisasian merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Selanjutnya adalah syarat organisasi. Syarat organisasi yang pertama adalah visi dan misi. Berdirinya suatu organisasi yaitu harus mempunyai visi, di mana visi tersebut berfungsi untuk menjalankan misi, atau dengan kata lain, visi merupakan cara untuk menjalankan misi. Dan misi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu organisasi yang berdiri. Yang kedua yaitu tujuan. Organisasi memiliki satu tujuan yang sama. Yang ketiga yaitu anggota. Dalam suatu organisasi harus memiliki anggota, karena organisasi merupakan suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat yaitu aturan. Dalam suatu organisasi harus memiliki aturan, prosedur, ataupun komitmen yang telah disepakati bersama, yang dimaksudkan agar suatu visi ataupun misi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Aturan di sini dapat berupa aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu organisasi formal, yang merupakan organisasi yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti AD atau ART. Yang kedua yaitu non-formal. Organisasi non-formal adalah organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Dan yang ketiga yaitu jenis organisasi informal, yaitu jenis organisasi skala kecil yang pengaturannya secara alamiah seperti rumah tangga. Dan selanjutnya, perangkat organisasi. Organisasi memiliki perangkat yang jelas, baik itu organisasi taktis maupun organisasi teknis, organisasi formal, non-formal, dan seterusnya. Yang pertama yaitu perangkat organisasi lunak, seperti AD atau ART, dan aturan sejenis khusus untuk organisasi di bawah naungan negara. Undang-undang untuk organisasi kenegaraan. Dan yang kedua ada perangkat organisasi keras. Di dalam perangkat organisasi keras ada pengurus. Pengurus yang dimaksud adalah
secara keseluruhan dan tidak dibatasi hanya pada pengurus harian atau pengurus inti organisasi yang menjadi penggerak dalam mencapai kesuksesan dan tidaknya suatu organisasi. Yang kedua yaitu ada anggota. Anggota yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah forum organisasi. Yang pertama ada musyawarah besar atau MUBES. Musyawarah besar atau MUBES adalah tempat pengambilan keputusan tertinggi organisasi. Yang kedua yaitu ada rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat untuk membahas program kerja. Yang ketiga yaitu sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh peserta penuh untuk membahas dan merancang program kerja yang akan dijalankan selama masa kepengurusan. Yang keempat ada rapat panitia, yaitu rapat yang dihadiri oleh jajaran kepanitiaan terkecuali diundang. Yang kelima yaitu rapat bidang. Rapat bidang adalah rapat yang dihadiri oleh ketua bidang dan anggota bidang. Yang keenam ada rapat anggota. Rapat anggota adalah rapat yang bisa dihadiri oleh anggota saja, terkecuali diundang. Yang terakhir ada rapat pengurus. Rapat pengurus adalah rapat yang biasanya dihadiri oleh pengurus untuk membahas sejauh mana program kerja yang dilaksanakan oleh pengurus. Sekian penyampaian materi dari saya. Namun sebelum saya tutup, alangkah baiknya kalian melihat video ini terlebih dahulu. Positif terjangkit virus corona. Saat ini, meski belum ada temuan positif COVID-19, Komplek Perkantoran Kabupaten kasus dengan COVID-19 virus corona. Iya, pada saat ini Indonesia bahkan dunia sedang diserang oleh virus COVID-19. Virus COVID-19 ini adalah virus yang sangat mematikan. Virus ini telah merenggut ribuan jiwa, bahkan jutaan jiwa yang ada di dunia ini. Sehingga saya mengajak kalian semua untuk tetap tinggal di rumah dan tetap berpola hidup sehat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.